Oke, semua sudah ready. Nah, tuh, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to YouTube channel aku lagi. Oke, benar Aidin Mulfaizin. Hari ini kita bakalan sholat Id dulu ke masjid ya. Semuanya udah pada siap-siap. Tuh, udah pada siap. Tuh, yang lainnya nggak tahu kemana. Nah guys, kalian jangan kemana-mana dulu, kita sholat id dulu ya. Nanti setelah pulang sholat id baru kita mulai. Oke, stay tune here. Terakhir daripada sholat tarawih. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Saudara Haji Kanding dan Ibu Fatimah atau Mama Nita yang telah banyak membantu kami pencarian dana mendistribusikan amplop atau proposal. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dipertemukan tahun depan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup sambutan kami ini menyampaikan laporan penerimaan donasi dan pengeluaran sebagai berikut. Perlu kami sampaikan kepada jamaah, kami dari penitia telah mendistribusikan amplop untuk RT 21 50 amplop, RT 2 100 amplop, RT 23 50 amplop, RT 03 50 amplop, 50 amplop, RT 04 50 amplop, dan RT 2 20 amplop. Penerimaan donasi: 1. Donasi sebelum Ramadan terkumpul amplop 9 nominal Rp7.650.000. Kedua, donasi pasar seng Rp1.025.000. Kemudian yang ketiga, tanpa alamat amplop 21 Rp4.650.000. Keempat, RT 03 Gunung Lai 30 amplop Rp9.900.000. 5. RT 04 Gunung Lai 26 amplop Rp7.550.000. Ketujuh, RT 21 Bontang Baru 7 amplop Rp2.300.000. 8. RT 22 Bontang Baru 24 amplop Rp11.800.000. 9. RT 23 Bontang Baru 4 amplop Rp2.300.000. 10. RT 17 Bontang Baru 1 amplop Rp1.000.000. Jumlah 127 amplop Rp48.925.000. Kami ulangi, 127 amplop Rp48.925.000. Biaya pengeluaran: 1. Membayar pekerjaan mikrab Rp15 juta, fotokopi amplop proposal Rp500.000, 2 buah mic Rp1.050.000, 2 buah meja takjil Rp1.500.000, 1 buah rak piring Irma Rp1.550.000, pengecatan tak plafon Rp3.880.000, jumlah Rp23.480.000. Kami ulangi, Rp23.480.000. Rekapitulasi: pemasukan donasi Rp48.925.000, pengeluaran Rp23.480.000, sisa saldo kas Rp25.445.000. Kami ulangi, Rp25.445.000.
Rp445.000. Demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Cendrawasih Kurniawan. Terima kasih, cukup sekian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabihi wa man ihtada amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri 1446 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya membacakan sambutan wali kota sebagai berikut. Sambutan wali kota Senin 31 Maret 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wal akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kami hormati Bapak Khatib Salat Idul Fitri, Bapak Ustadz Muhammad Rizal SHI, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, yang kami hormati takmir atau pengurus masjid, panitia Idul Fitri 1446 Hijriah, serta seluruh jamaah sholat id yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana hikmat dan penuh kebahagiaan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, menahan diri dari segala hawa nafsu, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan menjadikan kita hamba-hambanya yang makin bertakwa dan mendapat makrifah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, Hari Raya Idul Fitri bukan hanya sekedar perayaan kemenangan setelah berpuasa, namun juga merupakan momentum untuk mempererat tali silaturahmi, saling memaafkan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Momentum Idul Fitri ini juga menjadi refleksi bagi kita semua, termasuk pemerintah Kota Bontang, untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan visi misi Kota Bontang tahun 2025-2029, yaitu terwujudnya Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, berkelanjutan, ekonomi dinamis, dan sejahtera sebagai daerah mitra IKN baru. Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh warga Kota Bontang. Untuk mencapai visi misi tersebut,
kami telah menetapkan beberapa misi utama. Yang pertama, mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing. Yang kedua, mewujudkan transformasi ekonomi yang dinamis dan inklusif. Yang ketiga, meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Yang keempat, memperkuat infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan menuju smart city. Yang kelima, menjamin pelestarian lingkungan hidup. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sebagai wujud komitmen kami dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, dalam 100 hari kerja pertama ini, kami telah menetapkan beberapa program prioritas yang akan segera kami laksanakan. Program-program ini kami rancang untuk memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, Jumat bersih. Yang kedua, periksa kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun. Yang ketiga, zero miskin ekstrim. Yang keempat, bersih sungai dan pesisir laut. Yang kelima, bank sampah setiap RT. Yang keenam, baca Al-Quran, sholat duha sebelum belajar. Yang ketujuh, salat subuh berjamaah. Yang kedelapan, Senin dan Kamis dianjurkan berpuasa, tidak ada makan minum dalam rapat. Yang kesembilan, pemberian makanan bergizi gratis bagi balita di posyandu. Yang kesepuluh, puskesmas kunjung ke sekolah. 11, mental health atau kesehatan mental bontak. Yang 12, cek kesehatan gratis lansia dan senam lansia di setiap kelurahan. Yang ke-13, rembuk bontang. 14, tengok tetangga. Yang ke-15, memaksimalkan balai latihan kerja. Yang ke-16, gerakan bersih rumah ibadah. Yang ke-17, wajib belajar pukul 19.00 hingga 21. Program-program prioritas 100 hari kerja ini hanyalah sebagian kecil dari upaya kami untuk mewujudkan Bontang yang lebih hebat. Kami menyadari bahwa mewujudkan visi dan misi Kota Bontang membutuhkan kerja keras, sinergi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Marilah kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai awal yang baik untuk terus meningkatkan kualitas diri, mempererat persatuan dan persatuan, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan Kota Bontang yang kita cintai ini. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, insya Allah kita akan mampu mewujudkan Kota Bontang yang maju, berkelanjutan, ekonomi dinamis dan sejahtera. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, akhir kata, atas nama pemerintahan Kota Bontang, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah yasir. Allahumma yasir wa la tu'assir. Fastaqabul khairu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bontang Dr. Haja Neni Murniani SPOG. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam.
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه
اللهم صل على محمد يا ربي. Saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengikuti penerangan sholat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah atau tanggal 31 Maret tahun 2025 Masehi. Usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya ulangi. Usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, yaitu jangan dihitung, dan baca doa iftitah hingga akhirnya. Bacaan doa iftitah: Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiyah, dan seterusnya. Maka takbir lagi, Allahu Akbar, itulah yang bermula dihitung, dan baca tasbihnya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulangi, Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali takbir pada rakaat yang pertama, 5 kali takbir pada rakaat yang kedua, selain daripada takbir intikor atau takbir yang pertama. Tasbihnya pada rakaat yang pertama 6 kali, dan tasbihnya pada rakaat yang kedua 4 kali, karena diawali dengan takbir dan diakhiri dengan takbir. As-salata jami'ah rahimakumullah. As-salata jami'ah rahimakumullah. As-salata la ilaha illallah min yaumil idul fitri rahimakumullah. Setahu sungguh waktu sabar rapat terus. Susun aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum yawmun 'azim. عظمه الله وشرفه ومن يرغب من أيام وعرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم العيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم العيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم العيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsira, Allahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin 'aidul fitri ba'da siyami Ramadan wa 'aidul adha ba'da yaumil arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulus syafi fil mahsyarin nabi. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina azhabahumur rijza wa tahhar. Allahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, pengatur segala apa yang ada. Maha suci Allah selamanya, pagi ataupun petang. Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, lagi maha penyayang tak pandang sayang. Dengan rahmatnya kita sambut hari ini penuh keceriaan. Tak kala dini hari cahaya fajar 1 Syawal menyingsing di ufuk timur, alam pikiran dan perasaan kita bertukar rasa. Seluruh umat Islam bangkit menggemakan takbir dan tahmid. Gemuruh membahana suara mengagungkan dan mengesahkan Allah. Tua ataupun muda, pria atau wanita, bahkan anak-anak kecil pun tidak ketinggalan mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah di pagi yang cerah ini, umat Islam di alam jagat raya, di seluruh persada Nusantara bersama-sama mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai tanda hari raya Idul Fitri telah tiba. Sejak terbenamnya matahari di ufuk barat dan menampakkan cahaya fajarnya di pagi hari, umat Islam melantungkan kalimat-kalimat pujian. Suara takbir menggema ke atas langit, menembus awan menuju langit ketujuh sampai ke aras Allah Azza wa Jalla. Inilah kalimat takbir yang menembus hutan yang lebat, melangkahi gunung yang menjulang tinggi, menyelami samudra luas, memasuki hati dan jiwa umat manusia. Angin seakan berhenti berhembus, ombak di lautan tidak menampakkan suaranya. Daun di rantingnya seakan tertunduk tafakkur terdiam mendengarkan takbir. Rumput pun enggan diinjak ingin bersama-sama melantungkan takbir, seakan bahagia mendengarkan kalimat takbir yang berkumandang. Nada bersahutan membawa suasana haru, menumbuhkan rasa yang mendalam, menembus lipatan kalbu dan nurani serta ruhani umat Islam. Hari ini kita dipanggil berjamaah membina umat. Kita sambut panggilan itu untuk mempertemukan hati dengan hati, menghilangkan segala ketegangan dan kerenggangan. Kita lupakan sejenak putaran roda yang menggiring manusia pada kehidupan semata. Saatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala berjamaah dalam suasana yang cukup mengharukan. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, mari kita tingkatkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa sedihnya perasaan hari ini bagi kaum muslimin yang beriman. Seakan kita berdiri di tepi pelabuhan penantian, mengantar kepergian tamu agung yang akan meninggalkan kita menghadap Allah yang maha bagus, membawa amal kebajikan manusia, membawa amal salat, membawa amal zakat. 1 bulan lamanya bersama bulan Ramadan, bulan pelebur dosa, bulan khairun min alfi syahrin, menahan segala nafsu ammarah. Ramadan telah pergi meninggalkan kita, membawa berbagai macam kenangan yang telah kita lakukan di dalamnya. Ia pergi menghadap Allah, melaporkan dirinya terkait amal ibadah yang telah kita perbuat. Sebulan penuh telah kita lewati, suka dan duka dalam mengisi Ramadan yang penuh berkah. Tapi yakinilah, keberkahan Ramadan tidak diukur dan tidak terbatas pada bulan Ramadan saja. Namun keberkahan dan kemuliaannya dilihat dari sejauh mana kita memelihara nilai-nilai Ramadan setelah kepergiannya, yang berarti bahwa berakhirnya Ramadan sebenarnya menjadi tanda peningkatan ketakwaan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Olehnya itu mari kita amalkan sikap dan sifat kasih sayang, karena pada hari ini telah datang para malaikat menyebar di muka bumi, berdiri di tengah jalan menyaksikan orang-orang yang beriman lewat keberuntungan yang ia raih dari ibadah-ibadah yang telah mereka amalkan di bulan suci Ramadan. Mari kita perbaiki diri dengan senantiasa berbuat kebaikan dan amal saleh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti akan dipelihara dan dilihat hitung pahala nantinya.
Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan betul-betul telah meninggalkan kita. Ia pergi tanpa pamit, berangkat tanpa permisi. Derayan air mata berlinang membasahi pipi. Mengingat kembali Ramadan telah pergi tak kunjung datang. Sungguh benar sebuah ungkapan. Seukuran kebahagiaan dikala kita bertemu, seberat itu pula lah kesedihan dikala kita berpisah. Sebuah kata pepatah Arab pula mengatakan, jika engkau pernah merasakan nikmatnya bersatu, niscaya engkau akan merasakan pahitnya berpisah. Dulu kedatangan Ramadan kita sambut dengan kebahagiaan. Kini kepergiannya kita antar dengan tangisan dan kesedihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Karena hari ini kita bersedih dan termenung ditinggalkan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini sebagai hari raya Idul Fitri yang berfungsi sebagai penyejuk hati, pelunak hati yang membatu, dan pembuka mata yang terkunci. Pembuka hati yang terkunci. Jemaah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Idul Fitri. Jadikanlah sebagai hari kemenangan yang ditandai dengan sikap dan kerelaan untuk saling memaafkan satu sama lain. Hilangkan segala perasaan benci dan dendam di antara sesama. Saatnya membuka diri untuk meminta dan memberi maaf kepada yang lain. Tiada gunanya pertengkaran dipelihara, tiada gunanya benci dan dendam dipertahankan. Tidak ada kehinaan bagi orang-orang yang pertama kali menegur saudaranya seraya meminta maaf kepadanya. Memang mulia memberi maaf, memang mulia meminta maaf dikala kita bersalah. Akan tetapi jauh lebih mulia dikala kita mampu meminta maaf sekalipun bukan kita yang bersalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun min makarimil akhlaqi indallah." 3 macam budi pekerti yang mendapat nilai paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antufu amman zalamak wa tu'ti min haramik wa tasilu min qata'ik. Yang pertama, memberi maaf kepada orang yang telah menganiaya dirimu, memberi kepada orang yang telah memutuskan pemberian kepadamu, dan bersilaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat-saat ini pula lah jamaah rahimakumullah, ingatan kita membawa ke masa lalu. Kita mengingat keluarga yang telah lama meninggalkan kita. Kita mengingat sangat saudara yang tinggal jauh. Mengingat semua keluarga-keluarga yang di rumah maupun yang jauh di rantauan sana. Maka kesedihan sangatlah yang kita rasakan. Apalagi oleh orang tua yang baru ditinggal mati oleh anaknya, atau anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Kesedihan sangatlah yang dirasakan oleh suami yang ditinggal oleh istrinya, dipisahkan oleh kematian. Betapa sedih rasanya oleh suami istri yang berpisah jauh tempat tinggalnya. Rasa kangen mendalam dirasakan oleh orang tua yang berjauhan dengan anaknya. Betapa kangen anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya. Rindu rasanya pada keluarga yang ada di kampung dan jauh di sana. Teringat kembali kampung halaman tempat kelahiran kita. Dalam hati kita berkata, terdampar jauh aku ini di negeri rantauan yang penuh nikmat. Padahal ada kampung halaman Kamaseku. Rindunya aku pada kampung halamanku. Kangen padanya orang tua dan keluargaku. Namun apalah dayaku, aturan dan keadaan serta lautan luas terbentang menghalangiku.
perasaan itu datang seketika dalam benak kita, dikarenakan inginnya berkumpul bersama, sembari menghalurkan tangan bersama, bercium dan bermaaf-maafan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah, hari ini adalah hari yang paling tepat kita mengingat sekaligus menyesali segala dosa yang telah dilakukan, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama, terlebih lagi dosa seorang anak kepada kedua orang tua. Jangan sampai berkahnya Ramadan dan mulianya hari ini tidak didapatkan karena kedurhakaan dan dosa kita kepada mereka. Idul Fitri adalah momentum untuk memperbaiki hubungan, termasuk hubungan kita dengan orang tua. Jika selama ini kita lalai, maka sekarang saatnya berubah. Jika selama ini kita jarang menghubungi mereka, sekarang saatnya kita lebih peduli. Jika selama ini kita pernah menyakiti mereka, sekarang saatnya meminta maaf dengan tulus. Ingatlah, ketika kita kecil, mereka selalu ada untuk kita. Tapi ketika mereka menua, apakah kita selalu ada untuk mereka? Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Jangan sampai kita menjadi anak yang baru menyesal ketika mereka telah tiada. Jadilah anak yang berbakti. Doa dan rindu mereka adalah jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Orang tua adalah tumpuan anak-anaknya. Orang tua adalah harapan anak-anaknya. Orang tua adalah tempat curahan hati dan keluh kesah anak-anaknya. Tiada kata dan bahasa yang dapat mengungkapkan kebaikan mereka kecuali perasaan dan tetesan air mata yang berbicara. Maka dari itu pesan kami kepada saudara-saudaraku yang masih ada orang tuanya. Suatu ketika mungkin kita masih ingin bersua dengan mereka, berbicara dengan mereka, bercanda dengan mereka, namun tidak ada lagi waktu yang disebabkan oleh dua kemungkinan. Kalau bukan kita yang meninggalkan, kita yang akan meninggalkan dia. Karenanya Allah mengingatkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tarhamhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah mencapai usia tua, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan dan jangan pula membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maka sungguh sangatlah menyedihkan bila mana ada orang yang tidak mau meneteskan air mata, walau hanya setetes saja, mengingat dosa-dosa yang telah diperbuatnya kepada kedua orang tua. Marilah kita berhati-hati, menjaga, berbuat baik, memelihara kedua orang tua kita, dan menyadari bahwa sakitnya perasaan kita bila kita hidup sendiri tanpa balayan kasih sayang orang tua tanpa seorang ayah dan tanpa seorang ibu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ada satupun yang dapat menghilangkan dan memutuskan hubungan antara anak dan orang tua. Seburuk apapun orang tua, dia tetap orang tua kita. Dan sejelek apapun anak kita, dia tetap anak kita. Memang berat dan sakit bila ada anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Memang jauh lebih berat bila ada orang tua yang ditinggal oleh anaknya. Mari kita renungi sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengalami sakit, mengantarkan kematiannya, datanglah seorang tamu ke rumah Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada putrinya yang bernama Fatimah, "Wahai anakku,
Fatimah, apakah engkau mengetahui siapa gerangan yang datang kemari? Fatimah menjawab, aku tidak tahu wahai Rasulullah. Aku tidak tahu wahai ayahku. Nabi lalu mengatakan bahwa yang datang itu adalah malakul maut yang bertugas mencabut nyawa, yang menyebabkan seorang menjadi duda, seorang istri menjadi janda, dan seorang anak menjadi yatim. Rasul pun mempersilahkan malaikat tersebut masuk ke dalam rumah. Lalu malaikat memberi salam seraya mengatakan, aku datang kemari untuk menyampaikan salam rindu dari Tuhanmu, dan bila engkau telah rela dan menyetujuinya, aku pun ingin mencabut nyawamu. Betapa sedih hati Fatimah, menetes air matanya mendengarkan kata-kata malakul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan malaikat maut dengan mengatakan bahwa aku pun sudah siap rindu dengan bertemu dengan Tuhanku. Fatimah dengan suara lirih berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguh berat dan sedihnya perpisahan seorang anak dengan ayahnya. Nabi pun menjawab bahwa jauh lebih berat, jauh lebih sedih seorang ayah meninggalkan anaknya. Fatimah pun kembali bertanya, wahai ayahku, sekiranya nanti di akhirat aku sangat rindu padamu, kemana aku hendak mencarimu? Nabi menjawab, wahai anakku, carilah aku di padang mahsyar, karena seluruh manusia pasti akan dikumpulkan di tempat tersebut. Lalu Fatimah berkata, sungguh sulitnya orang dicari di tempat itu, wahai ayahku. Dan bila aku sudah sangat rindu padamu sementara aku pun belum menemukanmu, kemana lagi aku mencarimu? Menetes air mata Nabi mendengarkan keluh kesah anaknya. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa seluruh malaikat ikut menangis mendengarkan pembicaraan antara Nabi dan putrinya. Maka Rasulullah SAW menjawab, carilah aku nanti di jembatan Siratal Mustaqim, karena tidak ada orang pun yang tidak melewati jalan tersebut. Fatimah kembali mengeluh, alangkah sulitnya aku menemukanmu, wahai ayahku. Semakin sedihlah putri Nabi mendengarkan jawaban ayahnya. Rasulullah SAW mengatakan, wahai anakku, carilah aku nanti di depan pintu surga, karena aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum seluruh umatku masuk ke dalamnya. Wahai anakku, perbanyaklah kebaikanmu kepada sesama, mudah-mudahan Allah memberi balasan yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Firman Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Tuhannya, yaitu para nabi, orang-orang membenarkan ajaran agama, dan syuhada, dan orang saleh. Mereka itulah teman yang paling baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah gambaran betapa berat dan susahnya perpisahan antara anak dan orang tuanya. Oleh karena itu, kita yang masih memiliki orang tua hendaknya kita berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Sedangkan kita yang sudah tidak memiliki orang tua atau sudah ditinggal mati oleh orang tuanya, hendaklah kita mendoakan mereka, semoga mereka diselamatkan dalam perjalanannya, sekaligus tetap mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, penderitaan orang tua, penderitaan ayah, penderitaan ibu tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk kebaikan anaknya. Tidak ada kata, tidak ada amal perbuatan yang dapat membalas dan menyamai kebaikan orang tua kepada anaknya. Karena itu sadarilah,
akan segala dosa dan kesalahan kita kepada mereka. Jangan sampai kita menganggap bahwa dengan puasa 1 bulan penuh disertai dengan penunaian zakat sehingga dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Yakinilah Allah tidak akan mengampuninya sebelum kita memohon maaf kepada kedua orang tua. Olehnya itu hadirin, sekembali dari tempat ini, mari kita langsung menghadap ke hadapan orang tua kita, rangkul mereka, cium tangan mereka, seraya menyesali segala kesalahan dan kedurhakaan kita kepadanya. Setelah itu kita saling memaafkan antara saudara, keluarga, tetangga, dan hindak dan handai tolan lainnya. Baru kita kembali menghadap Allah, maka barulah kita maka barulah pada saat itu kita bersih dari dan suci dari segala dosa dan pelanggaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau yang sudah tidak ada lagi orang tua, doakan. Kalau sekampung dengan kuburannya, datangi kuburannya. Allahu Akbar, siarai, Allahu Akbar. Berbaki si patokong, maliki si parape, sirui menre sirui no, mali si pakainga, mainga pimu bajai. Nasabari na turbo si pamaseda pang Allah Ta'ala, nalempo berjama, namalimana sininna dosata papanuay. Nawadingi mancaji tau tumutulong, ripatongan itu nge, napuriyon ni pang Allah Ta'ala, dapat tamatoni suruga pamasena insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya marilah kita sama-sama menundukkan kepala dengan menghadap wajah dan hati kita kepada Allah. Seraya kita berdoa kepadanya, semoga hari ini menjadi saksi nyata akan kemenangan kita. Hari ini menjadi saksi nyata akan harapan dan kerinduan kita untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri
sampai keluar. Ini cari kasih kejahatan. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah
Tahuan. Dia nggak mau balik kan di hotel, jadi aku bilangnya enggak apa-apa. Dia sudah tidak mau balik. Aku mau enak-enak ini tantanya Bapak Ali sama aku tuh sama-sama gitu. Ya enggak apa-apa lah Bule, berdesak-desakan lah kita sini berdua tidur. Itu kayak dia bikinnya patokan tak mau balik. Wow. Iya kata aku tuh. Iya kita kan di Jakarta kan sama-sama. Aku tuh mau tidur sama kamu. Sampai nak boleh sama Kak Muhtar ya kan? Sendiri aku. Istrinya diambil Aku kamar sendiri, bapak di ruang tamu. ruang tamu. Aku masuk bapak juga, aku ke dalam. Di ruang tamu kan enggak berdasarkan juga kami berdua kan. Luas kan kalau bisa. Iya, dia ngomong gitu sama aku itu kemarin waktu apa tuh? Iya, aku mau Lah aku udah mau tidur sendiri aku sama Mama Anu aja. Sama Mama Ira. Enggak, dia waktu Waktu coba di Jakarta. dari Bontang bilang, aku Iya. sama Seri ya, sama kakakmu pasangan. Iya. Pokoknya aku harus tapi dia sama serinya Bapak Ali. aku mau ajarin dia, Nah, kasihan aku dia. nanya sendiri ya. Ternyata sesama Medan enggak bisa digabung. Bahaya sama Medan, sama-sama patok ayam ya, patok dia. Bilangnya Bu Luhur, orang Medan jangan disatukan. orang Bontang kaget lihat orang Medan. Baku lawan. Mana Bu? Lihat mulai Saya bilang, apa mulai sih? Minta bang aku nomornya Sarina. nanti kirimin Kak. Jadi pada aku balik. Mbak Jo. Oke guys, akhirnya sampai sini dulu karena tadi habis sholat aku udah ganti baju karena bajuku warna putih guys, takut kotor. Oke. Untuk kalian yang baru nonton, aku ucapin selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan jangan lupa subscribe-nya ya, tekan tombol subscribe-nya yang belum subscribe, dan yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banyak yang udah subscribe. Jangan lupa like-nya, share-nya juga.
Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa tinggalkan secer komentar-komentar. Oke, sekian dulu, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you video next time. Kami keluarga Mukhtar Haji MS mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.